Bapak Ibu sekalian, dikarenakan sudah pukul 13.00, kita akan memulai webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang, Ibu Lina SPDMP, Ibu Rita Suhartati selaku pengajar praktik dari Bapak Dolhamin Arif, Bapak Dr. Andes Marsudi MPD, dan Bapak Ibu Guru serta mahasiswa yang hadir pada kegiatan webinar Budaya Positif di Sekolah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, ridho, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada Google Meet kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara pertama, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang kepada Ibu Lina. Apakah sudah bergabung? Oke. Sudah, punten baru on kamera ya. Siap Bu. Baik Ibu. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang kepada Ibu Lina SPDMT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Pengawas ya, Pak Marsudi, serta tadi saya lihat Ibu Rita ya, yang Kepala Sekolah SMKN apa? PNC. Dari PNC Putra Nasional Cibodas. Apa kabar Bu? Mohon. Alhamdulillah baik Bu. Hapunten saya agak telat on kamera ini, saya lagi ada di Kintamani Ibu Bapak. Mantap. Saya di sini sedang menjalankan tugas profesi kepala sekolah gitu, mewakili KBB Cianjur untuk ikut kegiatan di kegiatan aksi itu Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Dan alhamdulillah banyak manfaat yang bisa saya dapatkan, mudah-mudahan bisa menambah ya kompetensi saya sebagai kepala sekolah, dan mudah-mudahan bisa jadi pimpinan di sekolah lebih baik lagi, tentu saja dengan banyak ilmu dan mungkin regulasi yang akan kita rekomendasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia gitu. Jadi memang kalau di organisasi itu perjuangannya tidak saat ini hasilnya, tetapi ada perjalanan berikutnya, karena mungkin permen yang ada gitu ya, itu berdasarkan yang saya tahu itu dari perjuangan organisasi untuk bisa menghasilkan keputusan atau kebijakan yang baiklah untuk pendidikan di Indonesia gitu. Ibu Bapak, hari ini Pak Arif itu memberitahukan ya tentang adanya kegiatan webinar, di mana salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, tentu saja calon guru penggerak sekarang ya, karena belum lulus ya Pak Arif ya dan teman-teman ya. Ini merupakan suatu langkah di mana guru itu bergerak seperti apa, artinya dia punya paradigma baru dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja dengan perkembangan yang sekarang terjadi, proses pendidikan di Indonesia itu mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu computational thinking ya. Artinya di sini cara berpikir anak-anak kita juga harus kita fokuskan untuk bagaimana mendapatkan keputusan terbaik, di mana kasus-kasus yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi mereka harus selesaikan dengan berbagai resiko yang harus ada gitu. Jadi kita akan, kalau kita mau melahirkan manusia-manusia di mana anak-anak ini alumni sekolah kita, alumni SMA, SMK gitu ya, yang nantinya mungkin akan terjun di masyarakat, mereka harus memiliki suatu kalau kita kemampuan dalam menyelesaikan masalah di kehidupannya. Salah satunya keputusan mereka ambil
Bukan berarti mereka harus expert langsung, tidak, tetapi proses kegagalan-kegagalan itu pasti terjadi dan ini merupakan suatu langkah tentu saja untuk bisa melatih kedewasaan atau misalnya menjadi pribadi yang struggle dalam menghadapi tantangan di masa mendatang gitu. Dan paradigma berpikir seperti ini juga tentu saja diberikan ya kepada guru-guru penggerak ataupun yang belum masuk ya ke dalam guru penggerak, tetapi ini diupayakan untuk bisa menambah peningkatan kompetensi sehingga guru-guru ini mempunyai visi bahwasannya tidak harus seperti apa yang sudah ada, walaupun tidak semua yang sudah ada atau yang sebelumnya tidak baik, tidak, tetapi kita harus tadi mengikuti perkembangan dan fenomena yang terjadi di masa pendidikan, karena kita harus tahu bahwasannya memberikan pendidikan itu tidak hanya masa saat ini, tetapi kita harus menyiapkan anak-anak itu di masa depan sehingga dia bisa bertahan demi untuk kehidupan mereka tentu saja gitu. Dan tentu saja kita juga menginginkan generasi emas, yaitu pada saat 2045 perjuangan memang dari sekarang, karena nanti akan jadi pemimpin kita di masa depan itu mulai dari saat ini gitu, dari segi pendidikan yang kita lakukan di lingkungan sekolah, di mana kami sebagai pimpinan sekolah memberikan kebijakan supaya mensupport guru-guru bisa menjadi guru-guru yang bisa bergerak ya, tentu saja kepala sekolah juga harus bergerak gitu. Jadi hampir sinergi itu bisa terjadi dengan ibu bapak bisa mengikuti kegiatan ini, walaupun kegiatan utama yaitu memberikan pembelajaran kepada siswa tetap dilakukan, dan ini dilakukan biasanya weekend ya, Sabtu Minggu mereka, atau misalnya setelah pulang bekerja memang ada energi yang lebih yang bisa kita berikan untuk bisa ikut program ini. Tetapi itulah guru-guru hebat, guru-guru penggerak yang suatu saat bisa istilahnya membawa pendidikan ini jauh lebih baik, dan itu saya dukung terus, support terus supaya guru-guru di SMA Negeri 2 Lembang itu bisa jadi guru-guru penggerak tentu saja ya. Kalau bisa semuanya gitu, dan walaupun ini bertahap, dan guru penggerak bukan saja ikut dalam pelatihan ini, tetapi saya tekankan dia juga punya perilaku yang baik ya, punya attitude yang baik, karena selain kita menjadi orang intelektual, kita juga harus bisa bermasyarakat, bisa mensikapi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya ini juga selaras dengan sekarang webinar yang hari ini dilakukan oleh Pak Arif ya, tentu saja Pak Arif, tentang budaya positif ya, yang dilakukan untuk ya tadi menyiapkan generasi-generasi muda ya, generasi-generasi anak-anak kita untuk menjadi generasi emas di 2045 tentu saja ya, yang kita cita-citakan menjadi Indonesia ini menjadi negara yang hebat gitu ya, dan itu penuh perjuangan dari kita mulai saat ini, sekitar 18 tahunan lagi ya mungkin ya, berapa? 18 tahun, 13 tahun lagi mungkin ya, 23 tahun lagi lah semasa pendidikan gitu ya, sehingga bisa melahirkan generasi yang benar-benar yang kita harapkan. Nanti mungkin lebih banyak dipandu ya sama Pak Arif pemberian materi ini, dan kita sambil belajar gitu, dan kita udah terbiasa untuk bisa memberikan materi-materi atau webinar-webinar di forum istilahnya baik virtual maupun nanti di secara luring juga gitu ya. Dan itu kebiasaan berbagi. Kalau sudah berbagi itu artinya kita sudah merasa apa yang bisa kita berikan untuk yang terbaik untuk yang kita lakukan. Karena ibu bapak selalu kita ingatkan di Al-Quran juga, surat Al-Baqarah kalau nggak salah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada lingkungannya. Dan mudah-mudahan sebagai guru di SMA Negeri 2 Lembang, anak-anakku semua yang ikut kegiatan ini, mudah-mudahan juga menjadi orang-orang yang bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Dan kita merupakan satu tujuan supaya ya tadi kita sebagai makhluk Allah ya, yang diutus sebagai khalifah di bumi, memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita di dunia ini gitu. Begitu saja Ibu Bapak, nanti mungkin mengenai bagaimana budaya-budaya positif yang kita kembangkan, dan ini berhubungan dengan sekolah ramah anak, ini merupakan salah satu program tentu saja. Sekolah kita merupakan sekolah ramah anak, yang sekolah yang nyaman, yang sekolah yang aman, sehingga mereka bisa beraktivitas di sekolah, kemudian dengan gurunya juga intinya tidak ada partisi ya, atau misalnya
penghalang antara mereka gitu, sehingga mereka lebih nyaman di sekolah. Kemudian kita juga siapkan sarana-sarana yang membuat mereka bisa aman dan nyaman di sekolah tentu saja. Dan itu merupakan kewajiban kami untuk bisa melayani baik kami dari kepala sekolah, seperti manajemen, kemudian guru dan tenaga kependidikan, semua berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak atau warga sekolah yang berada di sekolah kami gitu. Sehingga ini juga merupakan suatu hal yang kita bisa lakukan sebagai insan akademik ya tentu saja. Salah satunya budaya-budaya positif yang kita lakukan, mulai pembiasaan, kemudian kegiatan KBM, kemudian evaluasi juga gitu ya. Dan ini merupakan hal-hal yang sangat membekali mereka untuk melihat praktik-praktik baik ya, atau budaya-budaya positif itu berasal dari kebiasaan yang kita lakukan tentu saja. Dan ini merupakan suatu hal yang menjadi contoh tentu saja supaya kita menjadi orang yang tadi bisa bermanfaat buat lingkungan. Saya yakin Ibu Bapak semua di guru-guru di SMA Negeri 2 Lembang, TU-nya juga sangat welcome ya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ini. Jadi saling mengingatkan di antara kita. Jadi jangan sampai ada yang ketus, ada yang buat baut ya. Nah, kalau ada masalah mengapa-apa gitu. Tapi kalau udah sampai sekolah kita bersandiwara, tidak ada masalah yang kita tampakkan di muka-muka kita ya. Karena kita ingat kita memberikan pelayanan terbaik buat mereka. Oke, kalau udah di rumah di tenang, ada masalah emang nggak selesaikan ya. Tapi disitulah kita kita profesional dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada masalah tiba-tiba buat di ruangan guru atau misalnya ke anak-anak juga marah-marah. Jangan seperti itu. Itu justru akan tidak menimbulkan ketidaknyamanan di antara kita gitu. Jadi besok kita berkomitmen, saya kadang rada cerewet ya Pak Arif ya, suka suka cerewet gitu. Tapi tujuan saya, kalian ngapain sih misalnya berpartisi seperti itu, bergolongan-golongan seperti itu, justru kita kuatkan tekad, satukan bahwasannya kita harus bersatu membangun SMA Negeri 2 Lembang ini. Tentu saja buat anak-anak kita. Jadi kepedulian guru-guru juga di sini selalu saya tekankan untuk bisa mengingatkan anak-anak untuk bisa berbudaya positif, menaati aturan-aturan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat tentu saja. Begitu Ibu Bapak semuanya, Pak Arif sing sukses ya. Itu ada Kiara itu putrinya itu yang suka senang ke sekolah ya. Iya. Terus semuanya sopan, nah, ada kamera udah nyala ini ya semuanya. Bu Giva, terima kasih ya, sukses kuliahnya dan guru-gurunya terus bersemangat ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk kita menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina SPD yang sudah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Rita Suhartati. Kepada Ibu Rita dipersilahkan. Terima kasih Bu Giva atas waktunya. Pertama-tama permohon maaf apabila nanti saya internetnya beberbetan. Kebetulan saya saat ini sedang ada di perkemahan, kalau Bu Lina ada di Kintamani, saya masih ada sekitar KBB. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lina, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lembang. Salam Bu Lina. Terus yang saya hormati Pak Masudi, Pengawas SMA Negeri 2 Lembang. Dan yang saya banggakan Pak Dulhamin Arif, CGP saya, dan juga Bapak Ibu peserta webinar Budaya Positif. Bapak Ibu, Pak Dulhamin ini CGP-nya sangat luar biasa. Saya juga banyak terinspiratif dari Pak Arif ya, dan tugas-tugasnya nggak pernah telat. Alhamdulillah semua terselesaikan. Dan saat ini adalah Pak Arif peserta pertama yang menyelesaikan aksi nyata ya Pak Arif 14 ya, tentang budaya positif. Ya. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari refleksi filosofi KHD. Saya rasa alhamdulillah kalau di SMA Negeri 2 Lembang suasana sudah aman, nyaman ya dengan guru-guru
pokoknya jempol deh gitu. Dan nilai dari peran Pak Arif ini sebagai CGP juga mudah-mudahan sudah bisa menularkan menjadi ke teman-temannya menjadi guru penggerak ya Pak Arif. Ya mudah-mudahan tergerak dulu, penggerak baru menjadi bergerak untuk menjadi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif ya. Seperti tadi kata Bu Lina, alhamdulillah Kode SMA Negeri 2 Lembang saya rasa sudah saya jemput lah sudah hebat gitu ya dengan dipimpin oleh Bu Lina. Terus budaya lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkegiatan. Dan sehingga murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan itu semua kita sebagai pendidik dapat mencapainya gitu ya untuk murid-murid kita. Pak Arif, semangat terus menyelesaikan modulnya. Ini baru modul 1 ya Pak Arif ya, masih banyak. Kita mulai lagi, udah libur 1 bulan. Saya hanya memberikan semangat terus kepada Pak Arif biar semuanya terselesaikan tugas-tugasnya gitu dan bisa membagi waktu atas dukungan tentu saja dari teman-teman di lingkungan Pak Arif sendiri. Pak Arif, terima kasih atas ininya. Bapak Ibu semangat semuanya. Saya selanjutnya akan menyimak dari webinarnya Pak Arif. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita Soehartati yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan yang terakhir dari Bapak Marsudi. Kepada Bapak Marsudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bapak-bapak, Ibu-ibu? Waalaikumsalam. Kedengaran Pak. Kenapa? Yang saya hormati Bu Rita, Damang Bu Rita. Alhamdulillah saya Pak. Bu Lina, Bu Rita Soehartati, Damang. Ya baik. Bu Lina lagi di Kintamani, Bu Lina ya? Semohon. Aduh, di Kintamani. Siap. Gemuruh ombak di Pantai Kute ya. Sejuk angin di Kintamani gitu Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Dul Hamid nih. Ini kepalanya udah membotak aja, rambutnya habis tuh di depan tuh. Baik, Bapak Ibu, saya hanya menyambut saja nih, nanti mungkin saya juga banyak menyimak lah dari Pak Dul Hamid. Intinya begini, bahwa saya juga berpikir positif kepada teman-teman bahwa memang teman-teman kita di SMA 2 ini sudah mulai budaya positif dibangun ya. Jadi semuanya berpikir positif lah gitu. Jadi sentral ya, guru itu sebenarnya menjadi sentral dari budaya positif ini. Ya. Jadi guru itu sebetulnya memang memegang peran penting gitu ya. Peran penting dalam kegiatan budaya positif ini. Kemudian juga guru juga harus memahami apa yang tepat untuk mewujudkan budaya ini pada anak-anak gitu. Dan guru diharapkan juga menuntut murid untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab. Jadi kalau saya bisa ambil praktis gitu ya. Kalau anak itu berbuat salah, dia tahu bahwa saya berbuat salah gitu ya. Jadi kalau sampai ke sana gitu Pak Arif ya. Yang satu begitu. Jadi kalau di SMA 2, saya memang sudah lama di SMA 2. Jadi tahu betul bagaimana teman-teman di SMA 2 gitu kan, SMA 2. Jadi update terus, kemudian juga selalu berani mencoba untuk hal-hal yang baru lah begitu ya. Nah, sekarang ini Pak Dul Hamid akan banyak bicara bagaimana itu budaya positif dikembangkan di sekolah. Saya sangat menyambut baik Pak Dul Hamid, mudah-mudahan ini momentum yang baik untuk teman-teman semua di sela-sela waktu santainya kita bisa ngobrol-ngobrol santuy begitu tentang budaya positif ini. Karena selama ini mungkin kita juga agak melupakan tentang budaya positif ini ya. Jadi saya pikir teman-teman yang muda-muda ini ke depan akan selalu berpikir positif terus, kemudian juga akan menciptakan generasi-generasi yang memang betul-betul berpikirnya positif terus gitu. Apapun yang didapatkan, entah suka atau duka, tetap berpikir positif gitu. Sehingga efeknya pada budaya-budaya yang akan dikembangkan sekolah itu selalu positif lah begitu. Sekolah SMA 2, sekolah ramah anak ya, sekolah lagi mungkin adiwiyata tingkat provinsi ya. Itu sangat erat
kegiatannya. Kemudian SMA 2 Lembang itu kalau tidak salah, kalaupun belum IKM gitu, tapi sudah mulai mempraktikkan bagaimana itu proyek-proyek yang sudah dikembangkan yang sangat sinergis dengan kegiatan P5 dari kurikulum Merdeka saat ini. Pak Arief, terima kasih sudah mengundang saya untuk menyimak Pak Arief gitu. Saya yakin Pak Arief tetap sehat ya, semangat ya. Sehat. Jadi Bu Nisa jangan diganggu Pak Ariefnya. Sementara ini selama 8 bulan lah jangan diganggu begitu. Karena Pak Arief masih CGP Pak, belum GP ya, C-nya belum hilang gitu. Nanti kalau sudah hilang boleh diganggu lah gitu. Cuma titip pesan rambutnya itu tolong dirawat Pak, nanti jangan sampai habis begitu Pak Arief ya. Tapi jangan ini Pak ya. Teman-teman yang lain sudah termotivasi, saya lihat di SMA 2 ini banyak calon-calon guru penggerak, sudah luar biasa ya, biasa. Dibanding teman-teman yang lain ini SMA 2 lebih semangat. Ini generasi Y ke atas lah, generasi Z-nya nggak ada, X-nya nggak ada ya, X, Y, Z, dan Y banyakan gitu. Baik Pak Arief, saya kira saya hanya menyambut saja karena waktunya sangat terbatas ini. Saya menyambut saja, saya berbahagia dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua, dengan para narasumber ya, fasilitator ya Pak Arief ya. Betul. Untuk kepala sekolah juga jauh-jauh juga bisa menyempatkan diri untuk bergabung di kegiatan hari ini. Khusus Bu Rita, damang Bu Rita Suharti, atur nuhun Bu Rita, atur nuhun Bu Rita, mohon. Siap. Alhamdulillah. Sehat sadayana Bu Rita, ya sing sehat sadayana Bu nya, mohon. Siap. Mohon. Di sela-sela kesibukan menuju di mana Bu? Lagi di Bandung Barat Bu? Betul, lagi di Bumi Perkemahan ini, Bupati. Iya betul. Sesarua ya. Oke. Baik, selamat beraktivitas. Sehat selalu Bu Rita ya. Itu barangkali Pak Dul ya, Pak Dul Hamin ya. Sehat selalu Pak Dul Hamin, selamat semangat ya, nanti teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa mengadaptasi atau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dul Hamin nanti. Terima kasih. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marsudi yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, diingatkan sebelum kita memasuki acara inti, yaitu pematerian, ada daftar hadir yang harus diisi dan sudah disediakan pada kolom chat, pada kolom pesan yang ada di Google Meet ini. Jika tadi kita bahas, Bu Lina mengatakan bahwa kita harus memberikan pendidikan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan juga. Kemudian Bu Rita mengatakan budaya positif di sekolah perlu menyediakan atau disupport oleh lingkungan yang baik juga atau lingkungan yang positif juga. Dan Pak Marsudi mengatakan bahwa guru adalah sentral dalam penanaman budaya positif. Nah, agar kita mengetahui lebih lanjut lagi apa itu budaya positif di sekolah, mari kita sama-sama simak pematerian dari pemateri yang luar biasa dari narasumber kita pada siang kali ini, yaitu Bapak Dul Hamin Arif. Kepada Bapak Dul Hamin Arif, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lembang, Pak Marsudi selaku pengawas pembina, dan Ibu Rita selaku pengajar praktik. Terima kasih atas kesediaan waktu dari Ibu dan Bapak semua untuk hadir bersama-sama mendengarkan diskusi, ya, lebih tepatnya mungkin diskusi bersama mengenai budaya positif. Lalu yang kedua, terima kasih dari hati yang paling dalam untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Lembang dan juga adik-adik mahasiswa yang merupakan alumni SMA Negeri 2 Lembang yang sempat hadir. Sekali lagi terima kasih mengganggu waktu istirahatnya. Pada dasarnya Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini mungkin kalau disampaikan untuk saya secara pribadi selaku narasumber mungkin sangat luar biasa sekali, tapi yang tepatnya adalah saya melakukan diseminasi atau menyampaikan informasi apa yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan mengikuti pelatihan guru penggerak.
Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan di sini pastinya tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu izin saya share materinya. Oke. Sudah muncul semua Bapak Ibu? Sudah Pak Ari. Oke, Bapak Ibu, ini adalah webinar yang merupakan salah satu tugas dari kami selaku CGP untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif dari modul 1.4, bagaimana informasi tentang budaya positif di sekolah yang telah kami dapatkan harus disampaikan juga kepada rekan-rekan yang sudah ada di sekolah ataupun kepada mahasiswa atau alumni yang memang sudah masih giat di lingkungan pendidikan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada slide yang pertama. Bapak Ibu, silakan kita sama-sama biar nggak terlalu serius banget. Di sini saya minta pada Bapak Ibu semua untuk memilih salah satu angka yang menggambarkan perasaan kita semua, Bapak Ibu semua, tentang budaya positif di sekolah. Lalu angka ini nanti langsung dimasukkan ke chat box. Oke, Bapak Ibu sekali lagi silakan dipilih kira-kira mau angka berapa setelah kita mendengar tentang budaya positif di sekolah. Saya beri waktu 30 detik kayaknya cukup ya Bapak Ibu ya. Kita lihat chat box-nya ada yang banyak. Ada yang memilih angka 7, ada yang memilih angka 2, ada yang memilih angka 10, 12, ada yang memilih 10, 2, 12. Dominannya banyak yang memilih angka 10 dan 2. Lalu ada yang memilih angka 15. Oke, Bapak Ibu. Karena kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk memilih angka ini, pada dasarnya budaya positif ini bukan hal baru, karena ini sudah ada sejak pertama kali sekolah itu sudah ada, pasti budaya positif pun juga ada. Nah, maka dari itu saya pengen kira-kira perasaan kita mendengarkan kata-kata ini seperti apa. Sekarang kita cek, ternyata ketika kita memilih satu, berarti kita sedih. Nah, perasaan ini biasanya Bapak Ibu mungkin sama-sama kita mendengar ternyata memang budaya positif ini tadi di awal oleh kepala sekolah sudah sampaikan bahwa untuk membangun karakter yang baik kepada anak itu tidak cukup dengan 1 dan 2 hari saja, memang butuh proses yang luar biasa. Lalu nomor 2 itu senang mendengarkan budaya positif. Lalu yang ketiga itu semangat, yang keempat itu mendengarkan budaya positif ini kayaknya malas karena ada beberapa kondisi-kondisi mungkin. Yang kedua ada perasaan bosan, ada perasaan seru mendengar kata budaya positif. Lalu yang ketujuh ini adalah sangat cinta sekali dengan budaya positif sehingga tercipta generasi yang benar-benar terjadi generasi yang karakternya kritis, bertanggung jawab, dan selalu bahagia dan nyaman belajar di lingkungan sekolah. Lalu ternyata Bapak Ibu perasaan mendengarkan kata budaya positif juga ini harus sabar, sabar dalam menghadapi tingkah laku atau kondisi siswa yang kita temui setiap hari. Lalu yang berikutnya, budaya positif itu kadang memang membingungkan. Dan yang terakhir itu, ada perasaan di sini untuk budaya positif itu adalah hal sesuatu yang kita lakukan penuh dengan ikhlas, tapi ikhlas yang terbalut oleh rasa cinta. Amin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita semua menuju ke sana. Oke. Bapak Ibu saya lanjutkan ke slide yang kedua. Oke.
Oke, apa itu sebenarnya budaya positif? Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan menurut Neil dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru. Kita perlu garis bawahi Bapak Ibu, jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi atau TU yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, dari penerjemahan definisi yang kedua ini ternyata memang membangun budaya positif itu tidak waktu yang sangat sebentar dan tidak hari ini dan besok ada hasilnya. Kita masuk ke slide yang kedua. Apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Yang paling dasar Bapak Ibu, perlu adanya perubahan paradigma atau perlu adanya perubahan cara memandang atau sudut pandang atau cara berpikir kita. Nah, kenapa? Yang pertama, menurut Ki Hajar, filosofi pendidikan KHD itu menyampaikan bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Kalau dulu kita menganggap bahwa anak itu adalah sehelai kertas putih yang kosong, ternyata yang tepatnya adalah anak itu bukan sehelai kertas yang kosong, tapi kertas yang sudah memiliki polanya yang masih samar. Tugas kita adalah untuk menebalkan pola-pola tersebut. Lalu yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Sangat cocok tadi dengan poin yang pertama bahwa memang anak itu bukan seperti kertas kosong, tapi sudah ada bakat sejak lahir. Lalu yang ketiga adalah tentang budi pekerti. Yang keempat adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Lalu yang kelima dalam filosofi pemikiran Ki Hajar adalah guru ibarat petani, lalu anak ibarat biji jagung. Atau di sini guru diibaratkan seorang petani dan anak itu diibaratkan dengan tanaman, baik itu padi atau jagung dan lain-lainnya, yang dimana tugas kita selaku guru adalah hanya mampu untuk merawat dan menjaga agar tanaman tersebut mampu bertumbuh dengan baik. Mungkin proses pengairannya, membersihkan sekitarnya, lalu pemupukan, dan lain-lainnya. Lalu yang keenam adalah yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksudkan oleh filosofi pemikiran Ki Hajar adalah pastikan juga budaya anak itu dari mana, itu sangat mempengaruhi sekali, lalu perhatikan untuk kodrat zamannya. Jadi ada perbedaan mungkin 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau 30 tahun yang lalu mungkin tidak terlalu luar biasa, bahkan belum ada gadget. Zaman sekarang gadget itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Itu adalah sesuai dengan kodrat zamannya. Lalu yang ketujuh, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar adalah guru harus berpihak pada anak. Ini poin-poin penting sebelum kita melangkah ke budaya positif. Berarti paradigma ini dulu yang harus kita rubah. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Yang satu adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Makanya senada sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga tadi dipertegas oleh Bu Rita dan juga Pak Marsudi, yaitu lingkungan positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Jadi, segala sesuatunya memang berangkat dari lingkungan yang nyaman untuk anak. Lalu yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Nanti ada teori-teori bagaimana sebenarnya guru mampu mengontrol atau orang lain apakah bisa mengontrol terhadap orang lainnya. Oke, kita masuk Bapak Ibu pada teori kontrol. Bapak Ibu di sini menurut William Glasser ada teori kontrol, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini merupakan miskonsepsi tentang kontrol, Bapak Ibu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru bisa mengontrol murid? Ya, di sini perlu digaris bawah, ternyata orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa kita sendiri, ya tetap pribadi itu sendiri. Oke, kita masuk. Perubahan paradigma, stimulus, respon, dan kontrol. Bisa kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kalau stimulusnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, ini dua kondisi yang berbeda. Satu itu stimulus responnya untuk memaksa orang untuk mengikuti kita, tapi di teori kontrolnya bagaimana kita memahami orang lain. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, Bapak Ibu, mungkin saya secara pribadi sering sekali menemukan siswa dengan berbagai macam ya tingkah laku. Ternyata di balik itu semua, setelah saya memahami beberapa teori-teori yang ada di CGP ini, bahwa ternyata yang dilakukan oleh anak tersebut adalah memiliki tujuan tertentu. Lalu yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada stimulus yang menyatakan orang lain bisa mengontrol diri saya. Ternyata itu perlu dirubah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Lalu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita selaku guru pun tidak bisa mengontrol siswa kita. Itu mengontrol dalam apa nanti akan dibahas, Bapak Ibu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah melakukan bujukan dan gagal, lalu dilakukan pemaksaan. Nah, di sini adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Nah, ini nanti arahnya sudah menuju ke bagaimana kita menentukan keyakinan kelas dan lain-lain. Lalu, modal berpikir menang atau kalah. Modal berpikir menang-menang. Jadi, kalau di stimulus respon ini, di situ benar-benar ada yang menang, ada yang kalah. Tapi di sini adalah benar-benar memberikan win-win solution. Jadi semuanya merasa tidak ada yang dirugikan. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Apa makna disiplin? Kita harus sama-sama memahami. Kata disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Bapak Ibu, sama-sama saya secara pribadi mengintrospeksi diri. Ternyata kita harus benar-benar memahami makna dari kata disiplin. Lalu yang berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi Bapak Ibu, menurut KHD juga bahwa ternyata disiplin itu adalah kata kunci untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan itu. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Tapi di sana dipertegaskan juga, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita sangat memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Nah, seperti apa cara mendisiplinkannya itu kita akan cek nanti ada beberapa teori-teorinya. Nah, ini kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia.
Nah, teori motivasi. Ternyata anak-anak kita itu tadi sudah dikaitkan juga di awal bahwa yang dilakukan itu selalu memiliki tujuan. Di sini ada 3. Yang pertama, anak-anak akan melakukan dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi pada saat anak tidak melakukannya? Jadi ini motivasinya eksternal, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau bahkan sekolah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada pertanyaan, jadi kalau saya mau melakukan kira-kira saya dapat apa? Gitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Yang diharapkan dari ketiga teori ini adalah Bapak Ibu teori motivasi yang ketiga. Karena teori motivasi yang ketiga adalah teori yang munculnya secara intrinsik, timbul dari diri anak tersebut. Kalau yang lainnya adalah pengaruh eksternal. Jadi, saya hadir mungkin atau hadir tepat waktu biar tidak ditelepon orang tua. Jadi tidak ada rencana dari anak itu, tidak ada niat. Kita konteks langsung aja ke keseharian kita di SMA Negeri 2 Lembang. Kalau ada siswa yang terlambat, belum bahkan tidak semua siswa yang punya pikir bahwa hadir tepat waktu di sekolah itu adalah bagian dari kewajiban utama yang memang tidak perlu karena takut dari siapa, karena dapat pujian dari siapa. Gitu. Kita lanjut berikutnya. Nah, dari sini akan dibungkus Bapak Ibu, mulai dari peraturan kelas, nanti akan jadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu akan tercipta lingkungan yang positif, dari lingkungan positif ini terjadilah sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Lagi-lagi Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini memang tidak bisa dilakukan hanya sehari 2 hari. Di awal juga sudah disampaikan ini membutuhkan perjuangan yang sangat lama. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelasnya kita cek. Yang pertama, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kalau kita cek di awal tadi ini, Bapak Ibu, kalau siswa kita tanya kenapa kamu menggunakan helm, dengan jawabannya adalah karena di perempatan panorama ada polisi, berarti itu adalah bagian dari contoh pengaruh eksternal. Tapi kalau memang mereka menjawab adalah helm itu adalah bagian dari keselamatan dia sendiri, anak itu sendiri, berarti itu sudah memberikan jawaban bahwa benar menggunakan helm itu sadar secara intrinsik, lahir dari dirinya, bukan dipaksa atau dari luar atau eksternal. Itu. Lalu yang kedua, mengapa kita memilih peraturan 3M? Ya kalau ada orang yang memakai masker alasannya karena aturan pemerintah, ya mungkin itu juga bagian dari teori yang dipengaruhi oleh eksternal, bukan internal. Kalau internal pastinya siswa akan menjawab bahwa, atau siapapun akan menjawab, karena ini adalah menyangkut kesehatan saya sendiri. Itu. Oke, kita lanjut berikutnya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang telah konkret. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ingat Bapak Ibu, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Nanti kalau dalam bentuk positif itu banyak kalimat atau pernyataan-pernyataan yang tidak menggunakan kata larangan di sana ya. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang berikutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Lalu yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini sangat erat sekali dengan Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas SMA Negeri 2 Lembang, yang kemarin di awal sudah disampaikan soal cara menyusun atau membuat keyakinan kelas. Nanti di materi ini saya akan memberikan contoh untuk keyakinan kelas sehingga memang benar-benar bisa direalisasikan di kelas. Berikutnya, peraturan. Ini ada 2 kolom, di sini ada peraturan, sampingnya itu adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, peraturan selalu kembali ke buku, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan adalah lebih ke tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan atau komitmen bersama. Lalu di sini adalah untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau menghormati orang lain. Itu pada keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Lalu di sini adalah ini keyakinan kelas tentang kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Di sini menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, gunakan masker. Di sini kesehatan dan keselamatan di keyakinan kelas. Lalu di peraturan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Di keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Ini adalah Bapak Ibu bagaimana perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, kita masuk lagi. Ini adalah bagian dari contoh-contoh keyakinan kelas yang masih bisa kita ATM ya Bapak Ibu ya, ini hanya sekedar contoh saja. Keyakinan kelas misalkan disiplin, ya disiplin datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan membiasakan kata-kata sopan atau 5S ya. Lalu religius, berarti mengucapkan salam, membaca Quran mungkin di SMA Negeri 2 Lembang itu biasanya kita karena ada munakosanya ya wajib untuk membaca Quran, lalu membiasakan untuk kegiatan sholat duha berjamaah setiap hari Kamis. Itu lalu berikutnya berdoa sebelum belajar. Itu untuk religius. Lalu yang berikutnya peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih. Mohon izin Bapak Ibu ada yang masuk. Oke. Peduli lingkungan tadi membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang berikutnya menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Lalu yang terakhir adalah toleransi. Kalau toleransi adalah satu, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat. Lalu yang terakhir, menghargai orang lain. Nah, ini merupakan contoh-contoh. Jadi Bapak Ibu wali kelas ini bisa di ATM ya, ATM untuk nanti di kelasnya bisa dibuat. Dan kalau bisa sama-sama nanti kita desain agar ini dibuat berupa atau seperti poster di kelas yang memang tempel di kelas masing-masing. Dan jangan terlalu banyak sekiranya memang keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu wali kelas dengan siswa itu maunya yang lebih sederhana dari contoh ini, silakan saja. Yang paling penting adalah keyakinan kelas ini adalah harus sama-sama disepakati. Yakini dulu baru disepakati. Oke, kita masuk. Nah, kalau dulu saya sudah pernah mencoba di salah satu kelas 12 untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini dicoba dan alhamdulillah keyakinan kelasnya luar biasa. Yang diinginkan oleh siswa dan memang benar-benar berkomitmen untuk sama-sama
menjalani atau menegakkan keyakinan tersebut. Lalu sekarang ada paradigma baru Bapak Ibu tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, yang pertama yang perlu kita paham adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ternyata hukuman oleh penghargaan yang dimaksud di sini selama saya mengikuti CGP ini, saya baru mendapatkan pencerahan bahwa memang penghargaan juga adalah berupa hukuman. Ya, itu perlu dikurangi. Maka dari itu jangan heran kemarin alhamdulillah sama-sama kita sepakati untuk tahun kemarin ini bagi siswa-siswi yang prestasi secara akademik tidak perlu dicetakkan rapot lalu dibagikan di depan kelas Bapak Ibu karena tidak semua siswa menanggapi itu hal yang baik, tapi ada yang merasa justru itu juga akan memicu diskriminasi dan lain-lainnya. Pengaruh jangka pendek, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada orang yang memang layak untuk mendapatkannya? Mungkin perlu kita memperhatikan satu, cara penyampaiannya, lalu fokus pada materi apa konsennya, lalu yang terakhir jangan lupa cara penyampaiannya harus bersifat personal saja. Oke, kita masuk berikutnya. Bapak Ibu, soal hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Halo? Hukuman. Oke, hukuman kata Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu yang lain? Sepertinya ada. Bisa konsekuensi juga, bisa. Boleh, siap. Kita masuk yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Aman. Hukuman, Bapak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Lalu yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Yang berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lalu berikutnya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini misalkan Hukuman. Oke, siap. Iya, Pak Dung, siap. Hukuman pakai eho ya. Iya, ini hanya contoh PJOK-nya Pak Dung ya. Kan kita lapangan basketnya belum lengkap. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mari kita sama-sama cek apakah itu yang kita jawab itu benar hukuman atau Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata itu maksudnya ke hukuman. Kenapa? Nanti ada perbedaannya kira-kira hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya ya jangka pendek gitu. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman Bapak Ibu. Lalu murid disuruh push up 15 kali itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugasnya itu adalah konsekuensi. Adalah sebuah tanggung jawab akibat tindakan yang dilakukannya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari itu juga hukuman. Lalu
Ari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini lebih tepatnya terakhir ini Bapak Ibu masuknya ke hukuman, bukan konsekuensi ya. Ini keliru di PPT-nya. Oke. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sama-sama saya secara pribadi mendapatkan pencerahan juga bahwa memang ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi itu lebih pada efeknya. Kalau hukuman itu sifatnya memang anak akan merasa akan menjalankan itu, tapi sifatnya hanya sementara. Tapi konsekuensi adalah lebih pada kesadaran intrinsik anak tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Lalu berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman juga membuat anak sakit secara fisik, ya, untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ada perbedaannya di sini. Lalu yang hukuman juga anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Lalu hukuman sifatnya pemaksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi lebih ke tanggung jawab tadi. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi adalah mendorong anak untuk mudah menyelesaikannya diri sendiri atau menyesuaikan diri sendiri maksudnya. Lalu yang berikutnya, konsep diri yang buruk itu merupakan bagian dari hukuman. Lalu konsekuensi sifatnya konsep diri yang baik. Lalu kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah kalau hukuman itu anak bersifat biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, sementara waktu. Jadi ini adalah ciri-ciri ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita masuk lagi Bapak Ibu. Nah, dari semua yang sudah dipaparkan juga, Bapak Ibu ternyata ya, saya secara pribadi bahwa kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua itu ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Nah, kalau seperti ini, kita memahami secara bersama-sama tentang kebutuhan dasar manusia, berarti kita harus pahami ada beberapa konteks-konteks dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan salah satu kasus. Nah, Pak Tony adalah guru kelas 12 di SMA misal. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Anto ya maksudnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Anto yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dilakukan pemalakan misalkan ini Bapak Ibu. Jika Anda atau jika saya secara pribadi menghadapi situasi seperti Pak Tony, apa yang saya lakukan? Menurut saya seperti apa? Lalu kira-kira alasan apa Anto melakukan itu? Jadi Anto ini siswa yang kerjanya malak aja pas jam siang itu dia ngambil jam makan teman-temannya. Nah, kira-kira kita cek secara bersama-sama Bapak Ibu, kebutuhan apa yang akan pengen dipenuhi dari Anto ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa Bapak Ibu? Dari ini tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, serta kesenangan. Oke. Cinta dan kasih sayang nggak sih? Cinta dan kasih sayang. Oke, mari kita cek sama-sama Bapak Ibu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Tony sebaiknya mencari tahu alasan Anto melakukan tindakan tersebut. Apabila jawaban Anto karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Tapi jika Anto menjawab senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi ada nih yang dia mau minta makannya, sebenarnya bukan minta makannya, tapi suka ganggu ceweknya. Nah ini mungkin dia butuh cinta dan kasih sayangnya. Lalu yang ketiga, apabila jawaban dia merasa
hebat karena temannya jadi takut dan nurutin keinginannya, berarti dia sedang mencari kebutuhan, yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Lalu yang keempat, apabila Anto menjawab merasa bosan dengan bekal yang di bawah ibunya karena selalu bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan maksudnya. Karena hampir sebulan, jadi menunya yang sama saja. Jadi anaknya itu si Anto tadi bosan pengen menu yang lain. Berarti sedang mencari kebutuhan kebebasan pilihan. Lalu yang kelima adalah Bapak Ibu, apabila jawabannya niatnya hanya iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, ini adalah kebutuhan kesenangan, hanya untuk main-main saja, bercanda saja atau senang-senang. Jadi dari kasus itu kita akan bisa mengetahui anak ini kebutuhannya apa. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu? Pastinya perlu dilakukan diskusi ataupun perlu dilakukan tanya jawab atau ditanya kira-kira tujuan dari Anto melakukan itu untuk apa. Berikutnya, yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol. Tadi di awal juga sudah saya singgungkan posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama, posisi penghukum. Yang pertama itu, guru berbuat atau menghardik atau membujuk, menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Itu adalah penghukum. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awas ya, rasakan. Itu adalah bagian dari penghukum. Lalu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Lalu untuk pembuat bersalah, Bapak Ibu, guru berbuat misalkan menceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini. Lalu ibu kecewa atau bapak kecewa setelah melihat kamu melakukan ini. Ini adalah konteks dari kita posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat bersalah. Lalu berikutnya posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, yaitu biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak lagi ibu bantu kamu ke depannya. Nah, ini adalah posisi teman, Bapak Ibu. Hasilnya adalah ada ketergantungan antara anak tersebut dengan guru. Karena sekali dibantu, dia besoknya dibantu lagi. Lalu berikutnya, nanti bisa kita cek satu persatu ke bawahnya, Bapak Ibu. Posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Itu adalah bagian dari pemantauan. Lalu hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kegiatan dengan dunia yang berkualitas, yang murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu murid berkata, biasanya pada kondisi ini murid berkata beberapa banyak bintang yang harus diperoleh, beberapa halaman yang harus saya tulis. Nah, biasanya ini adalah bagian dari pemantau, jadi posisi kontrol yang keempat. Nah, posisi kontrol yang kelima, ada Bapak Ibu, adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Biasanya guru katakan seperti itu. Lalu apa yang bisa Anda kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya nanti akan menguatkan pribadi anak itu sendiri. Nah, diharapkan oleh budaya positif ini, Bapak Ibu, kita selaku guru adalah berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Jadi dari awal tadi setelah kita gariskan semuanya, setelah membuat keyakinan kelas, lalu nanti kita akan mengontrol. Benar, memang tidak bisa dikontrol, siapapun tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi ada cara mengontrol orang lain, yaitu dengan cara kita akan sama-sama membahas namanya nanti segitiga restitusi. Ya. Dan pada segitiga restitusi itu diharapkan kita mencapai pada posisi kontrol yang kelima. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu tidak merasa bersalah.
di sana konsekuensi itu di akhirnya akan merasa sama-sama menang ya. Nah, ini restitusi di budaya positif, kalau di fisika tidak lagi ya restitusinya. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara dari kita untuk menangani sebuah permasalahan dengan menerapkan teori segitiga restitusi. Nah, ada beberapa dari kita semua pastinya sudah melakukan ini, cuma saja mungkin kita belum sadar. Ya, saya yakin 100% guru SMA Negeri 2 Lembang ketika menangani masalah itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Cuma saja mungkin kita belum tahu apakah itu segitiga restitusi, atau yang kedua adalah mungkin itu belum konsisten, bahkan yang ketiga belum maksimal gitu. Nah, tahap yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa? Nah, di awal ini adalah divalidasi dulu Bapak Ibu tindakan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi di depan sudah ada keyakinan kelas. Lalu kita bisa menanyakan, kira-kira apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Atau keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Setelah dikatakan, oh ini keyakinan si A, si B, sampai si C ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi di situ setelah dia menyadari bahwa memang sudah melanggar keyakinan kelas, lalu di sini ditanyakan, kira-kira kamu maunya seperti apa? Inginnya jadi seperti apa? Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas. Jadi validasi, menanyakan keyakinan kelas, lalu distabilkan identitasnya. Disinilah nanti si anak ini benar-benar merasa tidak didiskriminasi, tapi benar-benar mendapatkan penguatan atas tindakan yang sudah dia lakukan. Tapi dia tidak merasa dikucilkan. Nah, pada teorinya, dalam menerapkan segitiga restitusi ini, di sini guru benar-benar berada pada posisi kontrol yang kelima tadi Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan, amin. Oke, lalu berikutnya kita cek satu persatu. Pada tahap 1 adalah menstabilkan identitas. Ya, pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini contoh-contoh kata-kata yang keluar ketika kita melakukan penanganan siswa dengan menerapkan metode segitiga restitusi. Lalu yang berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Lalu yang berikutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk tahap menstabilkan identitas anak. Lalu yang kedua adalah tahap validasi. Di tahap validasi ini, perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhannya. Nah, kembali lagi tadi Bapak Ibu, di sini di validasi ini nanti akan kita ketahui kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh anak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tuh, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang keempat, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu yang kelima, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini adalah tahap validasi. Nanti di tahap validasi ini, kita bisa menemukan tujuan tindakan anak tersebut, atau kebutuhan yang akan dia penuhi. Lalu tahap yang ketiga adalah peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Contohnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga ya, dan lain-lainnya. Lalu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati ini tadi untuk kembali ke keyakinan kelas. Apa bayangkan tentang kelas yang ideal? Apa yang bisa dibayangkan tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah kata-kata pertanyaan yang diucapkan oleh guru ketika menangani siswa pada menerapkan konsep dari segitiga restitusi.
Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Nah, komunikasi dapat terbangun jika maksud komunikasi tersampaikan dengan baik. Disinilah tantangan terbesar saya selaku guru yang memberikan pelayanan pendidikan pada anak. Mungkin kalau yang ini contohnya dari tunarungu ya, jangan jauh-jauh deh. Saya secara pribadi, ini adalah tantangan besar buat saya secara pribadi dan kita semua mungkin Bapak Ibu ketika berhadapan dengan siswa. Tapi karena ini semua adalah bagian dari usaha kita untuk merubah paradigma, tidak ada salahnya kita untuk mencoba secara perlahan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu ada 9. 1, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi, bukan masalahnya. Lalu yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kadang murid yang sudah melakukan kesalahan, begitu dia balik ke kelompoknya, tidak semua temannya mau menerima, ataupun perasaan dirinya aja yang merasa dikucilkan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk. Ini adalah ada beberapa kegiatan contoh-contoh ya restitusi ya. Kemarin, ini nggak jauh-jauh hari ya, beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan juga secara bersama-sama. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi, sekiranya ada yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, mari kita diskusikan, mencari jawaban juga bersama-sama, karena lagi-lagi saya hanya menyampaikan informasi apa yang telah saya dapatkan. Kalau bahasa narasumber itu sepertinya saya sangat luar biasa banget, bukan seperti itu banget Bapak Ibu, tapi saya menyampaikan apa yang telah saya dapat. Kalau memang ada yang harus kita diskusikan bersama, mari kita bahas secara bersama-sama, karena ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menuju sekolah SRA SMA Negeri 2 Lembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pematerian dari Bapak Dulhamid Arif kali ini. Selanjutnya akan ada sesi diskusi yang dimana saya akan membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Baik untuk Bapak Ibu atau Kang Teteh sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Ini Bapak sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Ya. Dari Kang Iwa Ramdhani. Mohon izin Bapak, manusia tidak lepas dari yang namanya sifat dan sikap. Nah, pendapat saya bahwa sifat itu sulit untuk dirubah, sedangkan sikap itu mudah untuk dirubah. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat Bapak tentang hal itu yang mengacu pada materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, dipersilakan untuk Bapak Dulhamid langsung menjawab pertanyaan dari Kang Iwa. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya langsung saja. Kalau Kang Iwa ya, Iwa ini alumni SMA Negeri 2 Lembang. Terima kasih Iwa sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban saya tidak keliru. Kalaupun keliru nanti mari kita sama-sama untuk koreksi. Nah, memang manusia tidak lepas dari yang namanya sifat dan sikap. Nah, pendapat saya bahwa ini pertanyaannya, sifat itu lebih sulit. Nah, sifat itu lebih sulit untuk dirubah, sedangkan sikap itu mudah untuk dirubah. Selanjutnya, izin meminta pendapat Bapak tentang hal itu dan mengacu pada materi Bapak. Nah, pada materi budaya positif ini, kita menganggap berharap bahwa makanya tadi dari awal itu kita berikan contoh teori-teorinya, ada bagaimana miskonsepsi tentang teori kontrol, lalu kita turunkan lagi dari teori kontrol ini ada loh caranya, karena di awal sudah dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Nah, tapi di materi itu tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi teori kontrol. Ada yang terakhir yang perlu diharapkan adalah
bagaimana kita bisa menjadi posisi selaku manajer. Di posisi selaku manajer ini kita menetapkan langkah-langkah untuk mengontrolnya adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, niatnya adalah memang yang namanya merubah sikap atau sifat pun, sifat itu kan bawaan dari lahir ya. Nah, kalau sikap kita itu ekspresinya itu adalah disesuaikan, tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa tidak bisa hari ini kita lakukan dan besok harus berubah. Bahkan memang kita luar biasa selama 3 tahun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu adalah menjadi tantangan bersama. Nah, mudah-mudahan saja di SMA Negeri 2 Lembang, kita ambil contoh kecilnya di SMA Negeri 2 Lembang, sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat luar biasa inovasinya. Kita buat peraturan, dari peraturan juga kita sudah rencanakan untuk jadikan keyakinan kelas biar lebih mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sikap ini harus dirubah itu ya memang tidak bisa dilakukan hari ini dibuat, hari ini kita merubah dan besok hasilnya ada. Pasti ini butuh waktu yang sangat lama. Nah, yang diharapnya pun perubahan itu adalah muncul secara intrinsik atau muncul dasar kesadaran anak itu tentang dirinya sendiri. Makanya tadi ada 3 ya, ada 3 materi. Saya coba scroll lagi. Di materi teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang satu, ya bagaimana sikapnya itu untuk menghindari hukuman. Jadi dia datang jam 7 itu atau sebelum jam 7 itu adalah menghindar biar tidak ditelepon atau konfirmasi orang tuanya terlambat. Nah, itu adalah motivasi eksternal karena takut ditelepon orang tuanya. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya biar harus datang tepat waktu, biar nanti ketemu di gerbang itu disalin, wah luar biasa kamu hadir tepat waktu. Itu teori yang motivasinya muncul dari eksternal karena pengaruh orang lain terhadap dirinya atau pujian-pujian orang lain. Nah, yang diharapkan adalah bagaimana posisi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai yang diharapkan. Jadi sikap yang dimunculkan adalah sikap yang timbul secara intrinsik tanpa paksaan dari orang lain. Contoh yang lain pula tadi adalah ketika orang menggunakan helm. Kalau ditanya kenapa pakai helm, alasannya adalah karena di jalanan banyak polisi yang sedang razia, berarti itu adalah motivasi eksternal. Yang diharapkan adalah motivasi yang munculnya secara intrinsik dari anak itu sendiri. Nah, dengan seperti itu, memang ya perlu digarisbawah dari 36 siswa di dalam kelas, mungkin ya tidak banyak bahkan ya, karena ini kan jangan lupa juga kita harus belajar psikologi manusia, karena kita ini anak SMA ini masih masa-masa labilnya untuk muncul kesadaran terhadap tingkah lakunya sendiri itu yang timbul secara intrinsik mungkin sangat labil sekali gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari Iwa tadi, sikap itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau sifat itu biasanya nanti mohon diluruskan kalau memang saya keliru. Biasanya itu sifat itu sudah bawah dari lahirnya ya. Oke. Terima kasih, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Kang Iwa yang sudah bertanya dan Bapak yang sudah menjawab. Selanjutnya masih ada 2 kuota untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung mengutarakan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Bapak Dilhamin Arif. Dipersilahkan. Oke, silakan. Siapa izin? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Nah, ada Pak di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Tria Velia. Oke, terima kasih Bu Tria Velia. Mohon izin, ini nama akun aslinya atau ada ya? Oke, pertanyaannya sepertinya dalam menerapkan budaya positif, sekolah memerlukan dorongan dan dukungan keseluruhan pihak dan salah satunya adalah orang tua.
Mohon Pak Arief uraikan contoh salah satu kasus dalam menerapkan budaya positif yang melibatkan dari seluruh pihak seperti guru, wali kelas, BK, dan orang tua maupun hal yang lainnya. Oke. Terima kasih Bu Trial atas pertanyaannya. Kalau langsung pada contohnya saja, alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti ini sudah kita lakukan berkali-kali. Nah, kalau dalam mungkin di sekolah-sekolah ataupun di SD itu sangat terkenal dengan istilah parenting, ternyata di sekolah di SMA pun di SMA 2 kami sudah melakukan berkali-kali. Bahkan baru-baru ini sudah kami melakukan pertama melakukan sosialisasi tata tertib, dan itu sosialisasinya bukan saja hanya dilakukan kepada guru oleh tim kesiswaan, tapi bahkan oleh guru kepada orang tua dan oleh guru juga kepada siswa. Dan ini dilakukan menurut saya sangat tertib sekali dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari Pola SRA. Nah, apa contoh ketika kita menerapkan budaya positif yang melibatkan seluruh pihak? Nah, ini adalah membuat kesepakatan Bapak Ibu di SMA 2, mohon izin nanti juga ada teman-teman yang lain bisa koreksi di SMA 2 Negeri 2 Lembang. Alhamdulillah tahun ini kami sudah membuat kesepakatan bersama pihak sekolah dengan orang tua tentang peraturan dan keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama terkait aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau penanganan masalah, sepertinya setiap kali penanganan masalah, karena di SMA Negeri 2 Lembang ada beberapa tahap pembinaan, sekiranya tahap pembinaan yang berikutnya masih berulang kali, biasanya teman-teman BK itu langsung mengundang orang tua. Yang dilibatkan di sana itu biasanya ya wali kelas, orang tua, guru BK, kesiswaan, bahkan sudah sampai ada yang pernah menangani kasus sampai ke kepala sekolah pun. Nah, itu adalah contoh-contoh real yang sudah pernah dilakukan, dan ini bukan contoh hanya tekstual, tapi memang sudah pernah dilakukan. Oke, Ibu Trial, sekiranya masih kurang jawabannya, mohon maaf seperti itu. Terima kasih, Bu Trial. Baik, terima kasih Bu Tria yang sudah memberikan pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bapak Rohamin Arif. Selanjutnya masih ada satu slot untuk Bapak Ibu bertanya dan berdiskusi bersama di sesi diskusi kali ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau boleh menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Dipersilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ada yang raise hand? Enggak ada. Kalau ada, Cukup sepertinya. Nah, ada. Dari Rima. Rima dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rima di sini, alumni SMA N2 Lembang. Di sini pertanyaan saya adalah, kan setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya keyakinan kelas ini dapat menaungi semua karakter siswa yang berbeda-beda tanpa siswa merasa bahwa konsekuensi ini atau konsekuensi ini berlaku baik hanya untuk sebagian golongan tapi tidak untuk saya. Nah, apakah dengan ditanya dengan satu-satu siswanya keinginan apa ya, seperti apa yang Anda inginkan, atau bagaimana ya Pak cara yang paling efektifnya? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab, bisa? Iya, Bapak dipersilakan untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih untuk Rima tadi ya. Rima salah satu alumni SMA Negeri 2 Lembang. Oke Rima, saya langsung share lagi aja satu slide. Oke. Bapak Ibu, saya sharekan di sini adalah keyakinan kelas. Tadi yang disampaikan oleh Rima, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya.
apakah ini bisa mengakomodir semua dengan karakter yang berbeda. Maka dari itu, Bapak Ibu, di keyakinan kelas ini di sana mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang pada umumnya terjadi saja. Jadi memang tidak sangat spesifik yang sangat luar biasa. Kalau kita semuanya ditanya, makanya dalam menyusun keyakinan kelas itu pastikan melibatkan siswa di dalam kelas dan nilai-nilai yang mengacunya pada nilai-nilai kebajikan yang universal saja. Jadi tidak langsung ditanya secara spesifik dan lain-lainnya. Nah, yang diharapkan adalah mampu menegakkan dan benar-benar keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang akan siap dijalani secara bersama-sama dan itu menjadi sebuah karakter yang muncul secara intrinsik. Harapannya seperti itu. Jadi yang diharapkan adalah keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama-sama. Misalkan, contoh ya, saya ambil pada peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan. Tidak semua anak, Bapak Ibu, ketika kita menempelkan piket kebersihan itu, dia mengerjakan. Ada yang lain pulang sekolahnya lebih cepat, ada yang lain pura-pura nggak baca jadwal. Nah, yang seperti ini perlulah kita membuat keyakinan kelas agar sama-sama semuanya menyadari akan tugasnya, yaitu muncul kesadaran secara intrinsik tentang kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan, disiplin religius ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Mungkin gitu ya, Rima. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Rima. Terima kasih Rima untuk pertanyaannya dan Bapak yang sudah menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab pada siang menuju sore hari ini sudah berjalan. Selanjutnya Bapak Ibu. Mati. Selanjutnya ada pengisian. Selanjutnya ada pengisian Padlet yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk pengisiannya kira-kira berapa menit, Pak? 3 menit untuk Bapak Ibu mengisi Padlet yang ada pada kolom komentar yang sudah saya kirimkan. Oke, 3 menit Bapak Ibu dimulai dari sekarang. Dipersilakan.
Oke, waktu pengisian telah selesai, tapi Padlet ini masih dibuka, jadi Bapak Ibu yang masih belum sempat mengisi, masih bisa mengisi. Dan sekarang kita maju ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa penutup oleh Kang Iwa Ramdhani. Kepada Kang Iwa Ramdhani, apakah sudah terhubung di sini, Kang Iwa? Terhubung, siap. Kepada Kang Iwa dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mari Bapak Ibu rekan semua kita tutup kegiatan ini dengan doa bersama yang diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Iwa yang sudah menutup acara hari ini dengan doa. Selanjutnya izinkan saya membaca sedikit kesimpulan pada webinar kali ini, yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat menjadi pribadi yang berpikir kritis. Kemudian, anak bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah memiliki pola dan tugas guru adalah menyebar pola tersebut. Kemudian budaya positif, ada yang dinamakan teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, ada juga keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan Akang Teteh yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan berguna untuk kita semua. Sebelum ditutup, saya sudah menyiapkan satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Burung dara, burung cendrawasih, carinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Givana Olia selaku moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.